Selamat pagi siswa kelas 3 dan kelas 4. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita pada sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dan Surga, terima kasih ya Bapak untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh melakukan difusi pada pagi hari ini Bapak. Kiranya firman yang disampaikan ini Bapak boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing untuk bagaimana kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat pagi semua anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak ulangi, Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maleakhi ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama sebelum Matius. Oke, Bapak akan bacakan untuk kita semua Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini merupakan suatu nubuat dari Nabi Maleakhi. Nah, Maleakhi merupakan salah satu kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, dan Maleakhi ini merupakan salah satu dari Nabi Allah yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, dari perikop ini Maleakhi menggambarkan, kalau kita lihat di situ, Maleakhi bilang bahwa surya, ya, ada di situ kata surya akan dalam ayatnya yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran. Nah, kalau surya ini jadi surya itu adalah merupakan bahasa Sanskerta yang artinya adalah matahari, ya. Jadi surya itu adalah matahari. Kalau dalam agama Hindu itu ada dewa surya, itu artinya dewa matahari, seperti itu. Nah, dalam Maleakhi ini menggambarkan matahari atau kita bilang surya, ya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan matahari yang dinubuatkan oleh Maleakhi ini, ya. Jadi matahari yang dimaksudkan itu bukanlah matahari yang menyinari kita pada saat pagi hari dan nanti terbenam di barat. Bukan matahari seperti itu yang dimaksudkan oleh Maleakhi ini. Nah, jadi Maleakhi ini menggunakan perumpamaan seperti bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, itu banyak sekali menggunakan perumpamaan.
Nah, sehingga murid-murid itu bisa mengerti. Nah, jadi pada pembacaan ini Maliaki menggunakan kata surya atau matahari, ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa yang dimaksudkan adalah bukan matahari yang tadi Bapak maksud, ya, tetapi merupakan suatu surya kebenaran dan kebaikan, ya, yang membawa kesembuhan dan penghakiman ke atas bumi. Jadi surya itu akan membawa penghakiman dan juga kesembuhan terhadap bumi. Saat itu Maliaki sedang membicarakan sosok yang istimewa. Sosok yang istimewa yang akan datang seperti surya yang membawa kesembuhan tersebut. Nah, lalu siapakah sosok istimewa yang dimaksud oleh Nabi Maliaki ini? Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi Maliaki ini adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah surya atau matahari yang dimaksudkan oleh Maliaki, kepada bangsa Israel pada saat itu. Tuhan Yesus membawa kebenaran, kesembuhan, dan menghapus dosa kita. Nah, kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mengajar orang banyak dan juga memberikan teladan hidup sebagai manusia, agar kita sebagai manusia boleh mengikuti teladan dari Yesus Kristus ini. Nah, lalu ya, kita lihat di sini bahwa surya itu membawa kesembuhan. Nah, kita tahu pada zaman itu, pada zaman Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat seperti kesembuhan, ya, kesembuhan orang kusta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan sehingga berjalan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lebih dari itu, ya, kesembuhan. Kesembuhan di sini dimaksud adalah kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani di mana kita sebagai manusia kita sudah berdosa, tetapi Tuhan mau datang untuk menebus dosa kita, memulihkan kembali keadaan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita Maliaki juga membandingkan kita dengan seekor anak lembu yang baru lahir yang terkurung di dalam kandang, ya. Nah, ketika anak lembu ini dia terkurung dalam kandang, dia tidak bebas. Dia hanya dalam kandang itu, dan dalam kandang itu, ya, kita tahu bahwa kandang itu penuh dengan segala kotoran dan hal-hal yang menjijikan. Nah, dan kita tahu bahwa kandang itu tidak nyaman, ya, pasti tidak nyaman untuk anak lembu itu berada di situ. Nah, jadi yang mau Bapak sampaikan di sini adalah kandang itu melambangkan dosa, yang melambangkan dosa yang bagaimana kita sebelumnya ada di dalam kungkungan dosa itu, ya. Kemudian ketika anak lembu itu dibiarkan untuk keluar, ya, ia melompat dengan sukacita, ya, dalam kebebasan untuk berlari keliling, ya. Seperti itulah kita ketika Allah membebaskan kita dari dosa, ya. Kita melompat dengan sukacita merayakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, jadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya, mau mengajak kita untuk ketika kita sudah keluar dari dosa, yang penuh dengan kekejian di hadapan Tuhan itu, kita selayaknya
kita perlu untuk bersuka cita dan merayakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, yaitu anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerah dalam kehidupan kita. Nah, sehingga seperti lembu tadi, dia keluar dari kandangnya dan dia sangat bersuka cita, dia melompat-lompat, dia bisa memakan rumput di luar, jadi dia merasa bebas dari kungkungan dosa itu. Nah, jadi semoga kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu Kristus datang dan membebaskan kita untuk keluar dari dosa. Ya, ketika kita masih berdosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun pada saat Kristus datang dan membebaskan kita dari dosa itu, maka kita bersuka cita, kita sangat bahagia, dan kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, kiranya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kita. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang kami boleh dengarkan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia pada saat ini Bapa, kiranya Engkau akan memberkati kami semua Bapa, dan Engkau akan memulihkan keadaan di bangsa ini Bapa, di mana saat ini kami sedang dilanda wabah Covid Bapa. Kiranya Engkau akan sertai setiap kami Bapa. Engkau tutup bungkus kami dalam kuat kuasa-Mu Bapa, agar kiranya kami boleh selalu sehat dan boleh dapat beraktivitas seperti biasanya Bapa. Terima kasih Bapa, yang doa kami dalam menyusun berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bapak, ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.